dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik mengenai transgender dalam pandangan etika Kristen. Sebelum kami memulai video ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Renata Apriliani Immanuela Panggabean dengan NIM 250910101056 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Saya Hani Vanessa dengan NIM 250710101222 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, saya Gloria Inta Saribu dengan NIM 250910201080 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Nadia Nenggolan dengan NIM 250910301061 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya Bunga Rizala Simanjuntak dengan NIM 250810101085 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya M. Sarokan Audadi, NIM 240210102035 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Selamat menyaksikan! Dalam beberapa dekade terakhir ini, isu transgender itu menjadi perbincangan hangat di Indonesia, terutama pada individu yang merujuk kepada pergantian jenis kelamin, hingga reaksi beberapa dari penolakan fenomena ini sangat pun beragam, mulai dari dukungan, penolakan, hingga dari beberapa agama, ras, budaya, maupun nilai keberagaman. Nah, isu ini pun menjadi penolakan bagi perspektif agama Kristen. Isu transgender adalah istilah seseorang yang merasa dan berperilaku menyimpang dari jenis kelamin yang dia punya dari sejak lahir. Misalnya, laki-laki berperilaku sebagai perempuan dan perempuan berperilaku sebagai laki-laki. Nah, adapun yang lebih parahnya adalah mereka akan mengubah jenis kelaminnya ke kelamin yang berbeda. Dari latar belakang yang kalian bahas, adapun tujuan atau alasan kalian membahasnya adalah kami membahas kasus ini karena fenomena transgender dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, yang kemudian mengundang antara tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Transgender sudah mulai banyak ditemukan di kalangan Indonesia. Nah, dari data yang telah kami temukan, ada wilayah atau tempat yang sudah banyak terdapat suatu transgender tersebut, apalagi di kalangan artis. Itu sebabnya kami membahas kasus ini supaya masyarakat dapat menanggapinya dengan baik dan bijaksana. Dalam masyarakat terdapat dua pandangan berlawanan mengenai transgender. Yang pertama adalah pandangan pro, di mana masyarakat menganggap bahwa setiap individu berhak untuk menentukan identitas pribadinya sendiri. Selain itu, penerimaan masyarakat juga dianggap penting karena dalam hal untuk mengurangi diskriminasi dan pengelompokan dalam masyarakat yang bersifat negatif. Dari sisi lain, kelompok kontra berpendapat bahwa seseorang harus mempertahankan identitas kelaminnya dari sejak dia lahir. Dari sini kita dapat melihat bahwa isu transgender ini tidak hanya bisa dipandang dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek sosial. Dalam aspek sosial, isu transgender masih sering menimbulkan pro dan kontra, di mana masyarakat di satu sisi memiliki dorongan untuk menerima keberagaman, sementara di sisi lain masih ketat dengan nilai kebudayaan dan agamanya. Selain itu, individu transgender seringkali mengalami stigma dan penolakan dari masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi individu tersebut dalam berinteraksi dan beradaptasi dalam masyarakat. Jadi dari hal ini dapat disimpulkan bahwa isu transgender bukan hanyalah persoalan pribadi, melainkan juga sesuatu yang berkaitan dengan nilai dan norma masyarakat. Dalam perspektif psikologi, APA atau American Psychological Association menyatakan bahwa transgender bukanlah suatu penyakit, kelainan, bahkan gangguan mental. Tetapi APA menegaskan tidak ada satupun penelitian terdahulu yang menyatakan adanya hubungan antara orientasi seksual dengan psikopatologi. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO berusaha untuk menghapus transgender dari klasifikasi gangguan mental dan memasukkan transgender kepada klasifikasi
ketidaksesuaian gender. Dalam psikologi, konflik yang dialami oleh transgender adanya ketidaksesuaian, ketidakpuasan seorang individu terhadap gendernya. Transgender seringkali merasa dirinya terjebak pada gender yang salah sehingga mereka berusaha untuk mengubah gaya penampilan mereka, pakaian, sikap, perilaku, bahkan hormon mereka dan melakukan pembedahan kelamin. Namun transgender ada beberapa yang tidak melakukan pembedahan kelamin, melainkan mereka melakukan pembedahan terhadap bagian tubuh tertentu atau bagian wajah tertentu. Namun adapun transgender yang tidak melakukan sama sekali pembedahan atau modifikasi terhadap tubuhnya, tetapi mereka melakukan modifikasi terhadap status sosial dan juga kedudukan hukum mereka. Jadi kalau dari pandangan hukum, sebenarnya di Undang-Undang Dasar 1945 itu udah ada jaminan HAM yang cukup kuat, yang mana yang pertama ada di pasal 28 ayat 1. Itu berisi tentang hak untuk dilindungi di hadapan hukum. Yang kedua itu ada pasal 28 ayat 2, di mana ini tentang bebas dari perlakuan diskriminasi. Yang ketiga itu ada pasal 28G, yaitu tentang perlindungan atas pribadi. Tapi jaminan ini tuh enggak mencakup sama perlindungan sama kaum transgender. Karena apa? Yang pertama itu enggak ada undang-undang turunan yang membahas tentang perlindungan terhadap transgender. Jadi enggak ada undang-undang yang bisa digunakan untuk pengoperasian perlindungan tersebut. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu menafsirkan HAM ini lebih ke nilai agama dan moral bangsa. Yang ketiga, pasal 28J itu itu melakukan lebih ke pembatasan HAM biar terjadi ketertiban sosial dan moral. Jadi Indonesia itu menggunakan model marginalisasi hukum pasif, di mana Indonesia itu enggak mengkriminalisasi identitas transgender secara langsung di tingkat nasional. Yang kedua, Indonesia itu enggak mengakui hak-hak transgender secara resmi. Yang ketiga, norma agama itu dipakai sebagai filter terhadap kebijakan. Dan yang keempat itu membiarkan kriminalisasi transgender itu melalui perda dan pasal-pasal umum. Jadi bisa disimpulkan kalau secara HAM sebenarnya perlindungan ini tuh diakui secara konstitusional, tapi implementasinya belum ada. Hal ini menyebabkan rendahnya kepastian hukum karena regulasinya belum jelas. Terus kaum-kaum transgender ini juga nggak mendapatkan perlakuan yang adil, belum mendapat keadilan hukum karena belum ada sih, tapi lebih ke rendahnya akses keadilan, dan kemanfaatan hukumnya itu juga minim karena regulasinya itu yang belum jelas itu. Dalam etika Kristen, transgender dipahami sebagai masalah yang berkaitan dengan identitas manusia di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab, di Kejadian 1 ayat 27 menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, banyak pandangan Kristen yang berpendapat bahwa identitas gender adalah karunia dari Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin biologis. Dari sudut pandang ini, sebagian kalangan Kristen berpendapat bahwa perubahan identitas gender tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, karena tubuh manusia dianggap sebagai ciptaan yang dihormati, seperti yang tertulis dalam Alkitab, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19-20, bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Nah, dalam perkembangannya terdapat dua pendekatan utama dalam etika Kristen. Pendekatan konservatif menekankan kesetiaan pada ciptaan biologis sebagai kehendak Tuhan, dan sedangkan pendekatan pastoral atau inklusif lebih menekankan kasih, empati, dan pendampingan terhadap individu transgender. Jadi, kesimpulannya, etika Kristen mengajak untuk tetap berpegang pada kebenaran iman, sekaligus menunjukkan kasih dari penghargaan terhadap setiap manusia dalam menghadapi isu transgender. Isu transgender merupakan topik yang kompleks dan sensitif di pandangan Indonesia ini. Nah, di sini juga ada beberapa pandangan juga yang merupakan struggle juga di Indonesia, yaitu untuk perbedaannya itu adalah budaya, mungkin agama, dan berbagai penilaian di Indonesia sendiri. Nah, perbedaan tersebut harus kita
laraskan atau enggak kita samakan untuk saling menghargai untuk transgender ini. Sekian dari video kami. Apabila ada kesalahan dari perbuatan maupun perkataan, kami minta maaf. Terima kasih. Ciao.